Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki liburan Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Gilimanuk dipadati kendaraan wisatawan yang datang dari Pulau Jawa. Polisi menangkap 2 tersangka pencabulan terhadap seorang perempuan di bawah umur. Seekor paus sperma ditemukan mati terdampar di pantai Desa Yeembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Ayo, Nur. Polisi akhirnya menangkap 2 tersangka yang berbuat cabul terhadap seorang perempuan di bawah umur. Salah satu pelaku, Hari, bukan nama sebenarnya, berhasil ditangkap di Banyuwangi, Jawa Timur. Hari bekerja sebagai pengemudi ojek online, namun mengaku sebagai ahli spiritual yang bisa membantu orang menjadi kaya raya. Sementara itu, satu tersangka lagi, Kasminah, bukan nama sebenarnya, bekerja sebagai penjual sate. Ia percaya dan meminta bantuan Hari agar bisa menjadi kaya raya. Namun Hari meminta syarat, yakni darah perawan. Kasminah pun mendapatkan korban dan membawanya kepada pelaku Hari. Dengan kelihayannya menipu, Hari akhirnya berhasil mencabuli korban yang baru berusia 14 tahun. Modus operandi yang dilakukan, tersangka mengaku sebagai orang pinter lah ya, orang pinter, orang yang memiliki orang spiritual yang bisa membuka aura dan membuat menjadi kaya. Ada 2 tersangka yang sebelah kiri saya ini berjenis kelamin perempuan. Jadi perannya dia adalah sebagai penyambung antara korban dengan tersangka kedua. Jadi yang sebelah kiri saya perempuan, yang sebelah kanan saya inilah laki-laki yang mengaku sebagai orang spiritual yang bisa membuka aura dan membuat kaya. Pelaku mengaku meniduri korban sebanyak 5 kali hingga korban akhirnya hamil 7 bulan. Korban mengaku takut melapor karena diancam akan disantet. Akhirnya kasus ini terbongkar dan orang tua korban melaporkan kedua pelaku ke polisi. Kini kedua tersangka mendekam di Polres Jembrana dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jembrana. Selama 3 hari, tim dari Posar Jembrana mencari Aditya Fikri Ahimsa yang dilaporkan tenggelam di Pantai Pengraguan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Aditya ditemukan terdampar di pantai sekitar 250 meter dari lokasi korban terseret arus dan tenggelam. Petugas langsung membawa tubuh remaja berusia 19 tahun ke Puskesmas 1 Pekutatan. Penantian keluarga akhirnya terjawab. Keluarga dan kerabat tidak ada yang menyangka keberangkatan Aditya ke Bali berlibur ternyata berakhir dengan duka. Selama pencarian, tim SAR mengerahkan 10 personel dengan bantuan 1 rigid inflatable boat dan 1 rubber boat. Pencarian juga dibantu personel siaga Nataru. Yang pertama, menurunkan peralatan berupa rubber boat itu mengarah ke barat, dan dari keluarga korban sempat melaksanakan penyisiran ke arah timur. Jadi dari info dari keluarga korban saat itu melapor ke posko kami yang tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, dan posko mendirect lagi untuk laporan keluarga korban karena berkaitan dengan adanya kecurigaan yang ditemukan di timur. Kemudian saat itu rubber boat masih melaksanakan pencarian ke arah barat, jadi disuruh untuk rubber boat bergeser ke arah timur. Kemudian setelah menuju ke arah timur, melaksanakan pengecekan terkait laporan dari keluarga korban. Di sana langsung memang menemukan 1 korban yang memang terapung.
Senin 18 Desember, Aditya Fikri Ahimsa bersama 3 rekannya sesama karyawan berlibur di pantai Pengeragoan. Saat mereka berenang, Aditya terseret arus laut yang kuat. Ia tenggelam dan 3 hari kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Mas. Komisi Pemilihan Umum Buleleng 20 Desember lalu menutup pendaftaran petugas KPPS untuk pemilu mendatang. Kendati sudah ditutup, KPU Buleleng masih kekurangan jumlah petugas KPPS. Tercatat ada 11.800 orang yang mendaftar menjadi petugas KPPS untuk Kabupaten Buleleng. Namun KPU masih membutuhkan 4.000 orang lagi yang akan bertugas sebagai KPPS. Kekurangan tersebut disebabkan banyak faktor. Di antaranya banyak pendaftar terkendala karena namanya masuk dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL dan tidak ada biaya untuk melakukan cek kesehatan. Ketua KPU Buleleng Komang Dudi Udiana akan mencari cara lain untuk menutupi kekurangan petugas KPPS, yakni melalui penunjukan langsung dari kepala desa lurah atau menunjuk mahasiswa dari perguruan tinggi. Kalau penunjukan langsung itu kita akan berkoordinasi dengan pimpinan wilayah ya, dalam hal ini di desa maupun kelurahan, untuk pimpinan wilayah baik di Perbekel dan lurah menunjuk orang-orang yang akan digunakan sebagai KPPS di wilayahnya masing-masing. Seperti diketahui, KPU Buleleng membuka pendaftaran KPPS selama 10 hari, mulai dari tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023 untuk merekrut hampir 16.000 petugas KPPS. KPPS ini akan bertugas membantu proses pencoblosan di sekitar 2.200 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.